Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan kisah Pesugihan Alas Purwo, Banyuwangi. Undangan dari hutan terkutuk. Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal dengan aroma mistis yang menyelimuti tiap sudut desanya. Dari cerita santet, dukun sakti, hingga kisah menyeramkan tentang Alas Purwo, hutan lebat yang dikabarkan sebagai gerbang ke alam gaib, tempat bersemayamnya jin, siluman, dan makhluk-makhluk halus lainnya. Malam itu, Ardian, seorang pengusaha properti yang tengah bangkrut, berdiri di tepi jurang kegilaan. Proyeknya di Situbondo gagal total, hutangnya menumpuk, istrinya menggugat cerai, dan rumahnya hampir disita ban. Ia putus asa. Dalam keadaan terpuruk, ia teringat bisikan samar yang dulu pernah ia dengar dari seorang pria tua misterius di pasar lama. Kalau kau ingin cepat kaya, datanglah ke Alas Purwo. Tapi ingat, bukan cuma uang yang harus kau bayar. Kala malam menyelimuti desa, Ardian diam-diam pergi menuju Alas Purwo, menembus gelap hutan dengan hanya bermodalkan senter, tekad bulat, dan rasa takut yang ditepis. Sesampainya di dalam hutan, atmosfernya berubah drastis. Udara menjadi dingin menggigit, dan suara burung malam seolah digantikan bisikan-bisikan aneh yang menggema dari balik pepohonan. Tiba-tiba, senter Ardian mati. Gelap gulita menelannya bulat-bulat. Lalu, terdengar langkah kaki. Bukan orang biasa yang datang ke sini malam-malam begini, ucap sebuah suara berat dari balik bayangan. Seorang pria tua berbaju serba hitam muncul, matanya merah menyala. Dia adalah Ki Surya, dukun tua penjaga gerbang pesugihan Alas Purwo. Aku ingin kekayaan, apapun akan kulakukan, teriak Ardian. Ki Surya tersenyum tipis. Apapun ya? Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Ardian bergetar. Akar-akar pohon menjulur ke atas seperti tangan-tangan dari neraka. Dari dalam tanah, muncul sosok tinggi besar bermata tiga dan bertanduk, siluman alas, makhluk penjaga pesugihan. Jika kau bersedia menumbalkan satu nyawa manusia setiap tahun di malam yang sama, maka kekayaan akan mengalir seperti air sungai, desis Ki Surya. Tanpa pikir panjang, Ardian mengangguk. Ia tak peduli pada konsekuensi. Yang ia inginkan hanya satu, keluar dari neraka kehidupan miskinnya. Seketika, bumi berguncang. Suara lolongan dari dalam hutan menggelegar. Ardian jatuh pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di kamarnya. Tapi kini, ada koper penuh uang di samping tempat tidurnya. Dan di cermin, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Bayangan itu bukan miliknya. Tumbal pertama. Sejak pagi, Ardian tak bisa berhenti memandangi koper berisi uang yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Setiap lembar terasa nyata. Bau kertasnya, cetakan angkanya, semuanya asli. Ia bahkan mencoba membayar cicilan rumah yang menumpuk, dan anehnya, bank langsung menyetujuinya tanpa banyak tanya. Kekayaan mengalir begitu cepat. Proyek-proyek barunya mendadak sukses besar. Ia kembali hidup mewah. Mobil sport, pesta, wanita, dan status sosial kembali ke puncak. Namun di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang terus menghantui. Tanggal 12 Suro semakin dekat, hari di mana ia harus memberikan tumbal pertama. Tiap malam, suara bisikan memenuhi kamar Ardian. Satu nyawa, Ardian. Satu nyawa. Ia mencoba menepisnya, menenangkan diri dengan alkohol dan hiburan. Tapi suara itu semakin nyata. Bahkan kadang terdengar seperti orang berbisik tepat di telinganya. Bayangan hitam muncul di pojok ruangan, hanya untuk menghilang saat ia menoleh. Akhirnya, Ardian mulai mencari korban. Ia tak bisa memilih sembarangan. Ia tahu, tumbal ini bukan sekadar membunuh. Harus ada rasa putus asa, ketakutan, dan penderitaan sebelum nyawa diambil. Hanya itu yang bisa memuaskan siluman alas. Target pertamanya jatuh pada Heri, mantan teman sekolah yang kini gelandangan. Heri sering mengemis di perempatan dekat kantor Ardian. Tak ada keluarga, tak ada orang yang peduli jika ia hilang.
Di malam tanggal 12 Suro, Ardian mengajak Harry masuk mobil dengan alasan ingin memberinya pekerjaan. Dengan mulut berbasa-basi dan senyum palsu, ia membawa Harry ke ujung hutan alas Purwo. Di sana, sudah menunggu Ki Surya dan api unggun yang berkobar aneh, berwarna biru kehijauan. "Tempat macam apa ini, Dian?" tanya Harry dengan suara gemetar. Ardian tak menjawab. Ki Surya melangkah maju, dan dalam sekejap, Harry diseret oleh akar-akar hidup yang keluar dari tanah. Ia berteriak sekencang-kencangnya, matanya membelalak, tubuhnya terguncang-guncang. Lalu hening. Tanah kembali diam. Api padam dengan sendirinya. Dan malam itu, di villa mewah milik Ardian, koper uang kedua muncul, lebih besar dari sebelumnya. Namun Ardian mulai merasakan sesuatu berubah. Saat bercermin, wajahnya tampak lebih tua. Sekujur tubuhnya seperti menyimpan aura gelap. Bahkan pembantunya ketakutan setiap melihatnya, dan beberapa investor yang dulu dekat mendadak menjauh, mengatakan Ardian memancarkan aura menyeramkan. Tapi Ardian tak peduli. Ia sudah menandatangani perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dan itu baru permulaan. Rumah tanpa cermin. 3 bulan setelah tumbal pertama, kehidupan Ardian seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia membuka cabang properti hingga ke luar negeri, masuk daftar orang terkaya di Banyuwangi, dan menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi bisnis. Namun, kejayaan itu mulai terasa ganjil. Semua cermin di rumahnya pecah sendiri. Bahkan saat ia membeli cermin baru, tak sampai semalam, benda itu akan retak, lalu hancur. Ardian pun menyuruh semua pelayan membuang semua cermin, mengganti dengan lukisan mahal dan jendela buram. Tapi bukan hanya itu, setiap malam, Ardian merasa seperti sedang diawasi. Ia sering mendengar suara langkah kaki di lorong rumah, padahal ia tinggal sendiri di villa mewahnya. Pelayan-pelayannya satu persatu mengundurkan diri, mengaku rumah itu panas, dan sering melihat sosok hitam berdiri di pojok ruangan. Puncaknya, saat tengah malam, Ardian terbangun karena mendengar suara bisikan lirih. "Kau harus siap untuk tumbal kedua." Ia menoleh. Di ujung tempat tidur, berdiri sesosok makhluk tinggi kurus, bermata merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan di punggungnya tergantung tubuh Harry yang matanya masih terbuka penuh teror. Ardian berteriak. Tapi saat ia menyalakan lampu, sosok itu hilang. Dan di lantai, tertulis dengan darah, 12 suro berikutnya, 1 lagi. Waktu bergulir cepat. Setiap harinya, Ardian semakin tersiksa. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Tubuhnya makin kurus, meski hartanya terus bertambah. Tapi satu hal yang makin jelas, kekayaan ini seperti racun, bukan berkah. Ia mulai mencari tahu cara membatalkan pesugihan, tapi setiap paranormal yang ia datangi langsung menolak. Bahkan ada yang tiba-tiba muntah darah dan kejang-kejang begitu menyentuh tangan Ardian. Satu-satunya jalan keluar adalah menuruti aturan, memberi tumbal setiap tahun. Ardian pun mulai merencanakan tumbal kedua. Kali ini, bukan gelandangan atau orang asing. Ia berpikir untuk memilih orang yang lebih dekat, agar lebih mudah dan tak mencurigakan. Matanya pun tertuju pada Putri, mantan pacarnya yang dulu pernah ia tinggalkan demi wanita kaya. Putri kini bekerja sebagai guru honorer di desa. Hidupnya pas-pasan, dan ia masih menyimpan luka karena Ardian. "Kau akan jadi tumbalku berikutnya," bisik Ardian dengan senyum kosong di bibirnya. Namun apa Ardian sadar bahwa memilih Putri akan menjadi kesalahan fatal yang membuka jalan pada kehancurannya sendiri? Dendam sang tumbal. Putri, wanita yang dulu Ardian tinggalkan saat ia sedang membangun mimpi. Wanita yang pernah memperjuangkan cinta mereka, bahkan ketika Ardian tak lagi memberi kabar. Kini, ia adalah guru honorer dengan gaji tak seberapa, hidup sederhana di rumah peninggalan orang tuanya. Ardian mendatanginya di sebuah sore hujan, mengenakan jas mahal, mobil mewah, dan senyum yang tak lagi tulus. "Aku minta maaf atas semuanya dulu,"
ucapnya. Aku ingin membantu hidupmu, Put. Putri menatapnya curiga. Tapi ia terlalu lelah untuk membenci. Ia hanya tersenyum kecil, menerima bantuan Ardian yang katanya hanya ingin menebus kesalahan masa lalu. Ardian menawarkan pekerjaan sebagai asisten sosial yayasan, sebuah posisi palsu. Ia menyewa rumah dekat Alas Purwo, berpura-pura ingin membuka proyek sekolah alam. Di sanalah ia rencanakan tumbal kedua. Tanggal 12 Suro kembali tiba. Putri, yang tak tahu apa-apa, diajak ke rumah itu malam-malam dengan alasan ada rapat proyek. Ardian membuatkan teh, memberinya duduk nyaman, tapi tangannya gemetar saat menutup pintu. Lalu, suara akar kembali terdengar dari dalam lantai kayu. "Apa itu?" tanya Putri. Ia mulai ketakutan. Ardian menunduk. Tangannya menggenggam erat pisau yang diselipkan di balik jaket. Tapi kali ini, ia ragu. Putri bukan Harry. Bukan orang asing. Ia adalah bagian dari masa lalu Ardian yang paling tulus. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, api unggun biru menyala sendiri di halaman. Ki Surya muncul dari kegelapan, bersama siluman alas bermata tiga. "Waktunya, Ardian. Tumbal harus diberi. Atau kau yang kami ambil." Putri menjerit. "Apa ini?" Ardian berdiri bimbang di ambang pintu. Lalu, ia memilih. Dengan gemetar, ia membuka pintu dan mendorong Putri keluar ke halaman. Tangis Putri menggema, tapi akar-akar segera mencengkeram tubuhnya. Namun, sebelum tubuhnya terseret penuh, Putri berteriak dengan keras, memanggil nama leluhurnya, dan mengucap doa-doa Jawa kuno yang membuat langit bergemuruh. Siluman mendadak mengerang. Ki Surya terlihat panik. Putri bukan wanita biasa. Ia adalah keturunan sesepuh penjaga Alas Purwo yang dulu membelenggu para siluman agar tak bisa keluar dari hutan. Darahnya sakral. Tumbal itu gagal. Api unggun padam seketika. Putri pingsan, dan Ardian kembali ke rumah dengan tubuh menggigil. Di cermin retak villa miliknya, ia melihat bayangan Putri masih berdiri menatapnya. Dan kali ini, ia tahu siluman tidak puas. Tumbal yang ditolak. Malam setelah upacara tumbal yang gagal, Ardian jatuh sakit. Tubuhnya panas, menggigil, namun tak ada dokter yang bisa memberi penjelasan. Semua hasil medisnya bersih, namun dari jam ke jam, tubuhnya semakin lemah, seperti sedang dilubangi dari dalam. Di sela-sela demam tinggi, ia sering melihat sosok Putri berdiri di pojok ruangan, menangis tanpa suara. Kadang Putri datang dengan tubuh penuh akar dan tanah, seolah baru keluar dari kuburan. Ardian mencoba menghubungi Ki Surya, tapi tak ada jawaban. Ia pergi ke pondok di pinggir Alas Purwo, tempat biasa mereka bertemu, namun hanya menemukan abu dan bekas terbakar. Ki Surya telah lenyap, atau mungkin dihabisi karena kegagalannya. Kini, Ardian sendirian menghadapi konsekuensi. Malam tanggal 14 Suro, 2 hari setelah kegagalan tumbal, villa Ardian dikepung kabut hitam. Alarm mobil meraung sendiri. Pintu-pintu terbuka, dan semua listrik padam. Ia berlari ke kamarnya, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Koper uang yang dulu membawa keberuntungan kini berlumuran darah. Dan dari dalamnya, keluar jari-jari manusia yang mencoba merangkak. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari langit-langit. "Kau menipu kami." Sosok siluman alas muncul di ruang tamu. Tubuhnya kini jauh lebih besar, bertanduk 3, dengan mulut menjulur hingga ke perut. Lidahnya seperti belut raksasa. Matanya menyala merah, penuh murka. Tumbal ditolak, maka gantinya adalah jiwa dan darahmu. Ardian berteriak, mencoba melarikan diri. Tapi seluruh lantai villa berubah jadi lumpur, menyeret tubuhnya masuk perlahan. Ia memohon, berdoa, menyebut nama Tuhan yang selama ini ia abaikan. Namun semua terlambat. Saat hampir seluruh tubuhnya tenggelam, terdengar suara lembut, "Putri." Ia datang, membawa kendi air dari lereng Ijen. Air suci dari sumber mata leluhur
yang hanya bisa diambil oleh keturunan murni penjaga hutan. Ia menyiramkan air itu ke arah siluman. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya terbakar perlahan, namun tidak musnah sepenuhnya. Ia hanya mundur. Ardian terselamatkan. Sementara, Putri tak berkata sepatah kata pun. Hanya menatap Ardian dengan sorot luka dan benci, lalu pergi ke dalam gelap, meninggalkan Ardian tergeletak, berlumuran tanah dan darah. Malam itu, Ardian menyadari satu hal. Ia tak akan pernah bisa melarikan diri. Bayaran terakhir. Sudah setahun berlalu sejak malam tumbal gagal. Ardian hidup seperti bayangan. Tak lagi megah, tak lagi berkuasa. Semua bisnisnya bangkrut secara misterius, rekeningnya diblokir tanpa alasan, rumah dan mobil disita, dan tubuhnya kini kurus kering, seperti orang yang dihisap pelan-pelan oleh kematian. Yang lebih mengerikan, Ardian tidak bisa mati. Setiap kali mencoba mengakhiri hidup, tubuhnya sembuh seolah waktu diputar ulang. Ia pernah mencoba melompat dari gedung, namun mendadak sudah terbangun lagi di kamarnya, dengan luka yang lenyap. Seolah siluman itu sengaja mempertahankannya, untuk disiksa lebih lama. Suara-suara terus menghantuinya. Bayaran terakhir, Ardian. Nyawamu sudah bukan milikmu. Alas menunggumu. Tiap malam ia melihat sosok-sosok tumbal, Heri dengan wajah penuh luka, dan Putri dengan tatapan kosong berdiri di sudut ruangan. Villa tuanya kini kosong, tapi di matanya, dindingnya selalu berdarah, dan tanah di lantai mengeluarkan bisikan kesakitan. Hingga akhirnya, malam 12 Suro tahun ketiga datang. Tanpa perlawanan, Ardian kembali berjalan ke dalam alas Purwo. Tak membawa apa-apa, tak membawa tumbal. Hanya dirinya, dan tubuh yang setengah hidup. Langit malam itu merah darah. Petir menyambar, namun tak bersuara. Alam seperti menahan napas. Di tengah hutan, di bawah pohon beringin raksasa yang dulu menjadi tempat perjanjiannya, sosok siluman alas menanti. Kau menolak memberi, maka kami mengambil sendiri. Ardian tak berkata sepatah pun. Ia berlutut, menatap tanah, napasnya pendek. Tiba-tiba akar-akar menjulur dan membungkus tubuhnya. Bukan mencengkeram, tapi membelah. Akar-akar itu masuk lewat mata, telinga, mulut, dan perut. Tubuh Ardian mencair perlahan, tulangnya diremuk, jiwanya dicabik-cabik oleh makhluk yang haus tumbal. Jeritannya menggema di seluruh alas Purwo, tapi hanya hutan yang mendengar. Dan malam itu, langit menjadi tenang. Keesokan harinya, seorang pendaki menemukan koper tua di pinggir hutan. Di dalamnya bukan uang, tapi hanya selembar surat lusuh bertuliskan, "Hati-hati dengan keinginanmu. Alas selalu menagih bayaran." Dan dari kejauhan, suara tawa lirih terdengar. Tawa Ki Surya yang seharusnya sudah lama menghilang. Tamat.